Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kami ingin memperkenalkan unit kerja eselon 1 kami, yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, di mana tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat. Selanjutnya adalah Direktorat Sarana Transportasi Jalan sebagai salah satu unit eselon 2 di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan keselamatan transportasi jalan. Subdirektorat di tempat kami adalah Subdirektorat Manajemen Keselamatan, di mana salah satu tugas pokoknya adalah untuk melaksanakan pembelian bimbingan teknis, supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rencana umum, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, manajemen kecepatan, serta pemberian BIMTEK, supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang program pengembangan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Data kecelakaan lalu lintas menonjol yang berasal dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi diperoleh bahwasanya faktor penyebab kecelakaan terdiri dari faktor manusia sebesar 53%, faktor infrastruktur sebesar 12%, serta faktor teknis kendaraan sebesar 35%. Ini adalah data dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dalam pasal 90 diatur tentang pembatasan waktu kerja pengemudi atau supir, serta ada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27, 28, dan 29 Tahun 2015 yang mengatur tentang kewajiban penggunaan alat pembatas kecepatan pada armada angkutan umum. Sehingga dari sisi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat membutuhkan suatu alat yang dapat memonitor dan mengontrol durasi waktu kerja pengemudi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadi Pranoto, STMT PSD IPM. Pada presentasi kali ini akan memaparkan proposal pengajuan program Matching Fund tahun anggaran 2023 dengan skema A3 yang kami beri judul Alat Pengukur Waktu Kerja Pengemudi yang terintegrasi dengan pembatas kecepatan pada bus dan truk. Alatnya kami beri nama Driver Monitoring System atau DOST. Mitra kami saat ini adalah Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan RI. Perumusan masalah dan urgensi reka cipta atau inovasi. Pada hasil report yang telah dikeluarkan oleh KNKT, di mana kejadian kecelakaan yang menjadi perhatian publik, ini yang menjadi perhatian publik pada tahun 2019 sampai tahun 2022 itu adalah karena faktor human error, yaitu mencapai 53% kejadian kecelakaan karena kesalahan manusia. Pemerintah melalui peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 90 mengatur tentang mekanisme waktu kerja pengemudi. Kemudian disusul Peraturan Menteri Nomor 27, 28, 29 Tahun 2015 tentang pemasangan alat pembatas kecepatan. Nah, urgensinya apa di sini? Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan, tetapi masih banyak terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh manusia. Kenapa yang terjadi? Karena masih belum adanya alat yang dapat mengakomodir peraturan yang telah dikeluarkan, yaitu mekanisme waktu kerja masih dominan menjadi faktor kelelahan supir dalam mengendarai kendaraannya.
Nah, inovasi inilah yang kami usulkan, di mana inovasi ini adalah peningkatan fitur dari keselamatan pada alat yang kami rancang pada tahun-tahun sebelumnya, di mana di Mercu Buana kami sudah membuat sebuah fitur fatigue driver, kemudian kita tingkatkan alat ini untuk dapat mengakomodir peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah tersebut. Nah, untuk membuat inovasi ini menjadi sukses, maka kami menyusun sebuah roadmap. Nah, di sini kita lihat di samping adalah roadmap yang menggambarkan keselarasan inovasi dengan rekam jejak pengusul, di mana pada tahun 2020 itu telah dikeluarkan sebuah paten pada alat yang ada sebelumnya. Kemudian pada 2021-2022 alat tersebut kita ujikan di Kementerian Perhubungan. Kemudian kita harapkan 2023 ini itu kita dapatkan tingkatkan fiturnya sesuai dengan kebutuhan undang-undang dan peraturan yang ada. Kemudian di tahun 2024 sampai 2025 kita harapkan alat yang kita ciptakan bisa sampai ke industrialisasi dan hilirisasi. Nah, kemudian ini adalah dampaknya dan manfaatnya. Manfaat dan dampaknya untuk universitas. Kita lihat mengimplementasikan inovasi keilmuan yang dimiliki oleh SDM. Nah, di situ sudah jelas terlihat dampaknya dari mulai IKU 2, IKU 3, IKU 5, dan IKU 6. Kemudian dari mitra sendiri itu adalah percepatan penegakan aturan, mengantisipasi kecelakaan di jalan, dan dampaknya adalah fungsi kontrol menjadi lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.